Pemirsa, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, petugas kepolisian membagikan masker merah putih kepada warga yang melintas di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dengan membawa poster dan banner, polisi mengimbau masyarakat agar selalu menerapkan protokol pencegahan COVID-19 guna meminimalisir penyebaran virus corona. Sambil mengatur lalu lintas, polisi dibantu Dinas Perhubungan serta Satuan Polisi Pamong Praja juga mengkampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat yang melintasi kawasan ini. Sementara itu, pemirsa, upacara peringatan kemerdekaan ke-75 RI tahun ini terasa berbeda. Di tengah pandemi, upacara digelar secara virtual. Upacara peringatan detik-detik proklamasi ke-75 dimulai pukul 9:42 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo yang hadir mengenakan baju adat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, menjadi inspektur upacara. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Melayu Indonesia. Digelar di tengah pandemi, hanya ada sejumlah pejabat negara yang hadir langsung di Istana Merdeka, sementara sisanya menghadiri upacara secara virtual. Jumlah petugas upacara juga dibatasi. Pada tahun ini, Kolonel Muhammad Imam Gogor ditunjuk menjadi komandan upacara peringatan detik-detik proklamasi. Lulusan Akademi Militer tahun 1998 ini saat ini menjabat sebagai asisten operasi pasukan pengamanan Presiden. Tahun ini hanya 3 anggota Paskibraka yang ditugaskan untuk mengibarkan sang merah putih. Dari ketiga anggota dalam tim Sabang tersebut, Indrian Puspita Rahmadani dari Provinsi Aceh terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Pemirsa, peringatan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia pun berbeda di Istana Negara. Seperti apa suasananya? Kita langsung tanyakan kepada rekan kami Stefani Patricia yang saat ini berada di depan Istana Merdeka. Ya, Stefani, apa yang berbeda dengan peringatan tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Iya, Danis, Davi, dan juga pemirsa, saat ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tempat saya melaporkan, yaitu di seberang Istana Merdeka di Silang Monas Barat Laut di depan Taman Pandang Istana. Karena tahun ini seperti yang tadi disampaikan, undangan yang hadir secara langsung di Istana dibatasi, termasuk juga awak media pun dibatasi, sehingga kami hanya bisa melakukan laporan langsung dari tempat kami berada saat ini. Ya, Danis, terkait dengan perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang ada cukup banyak perbedaan. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini biasanya merupakan salah satu titik keramaian warga yang ingin menyaksikan dari dekat upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya lokasi ini sangat ramai dan dipadati oleh warga, namun berbeda tahun ini. Bahkan tadi selama upacara berlangsung, kawasan ini dan Jalan Medan Merdeka Utara yang ada di belakang saya ini disterilisasi atau tidak ada warga yang boleh berada di kawasan ini selama upacara berlangsung. Untuk saat ini arus lalu lintas sudah kembali normal dan kami melihat memang ada sejumlah warga yang berdatangan ke kawasan Monas untuk berwisata ataupun juga berolahraga. Namun jumlahnya sedikit jika kita bandingkan dengan keramaian di tahun-tahun sebelumnya di tanggal 17 Agustus. Dan tentunya warga yang datang ke tempat ini tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan juga menjaga jarak satu sama lain. Selain itu juga, Davi, Danis, dan juga pemirsa, kita lihat bersama tadi upacara peringatan detik-detik proklamasi berlangsung dengan seminimal mungkin orang yang hadir di Istana Merdeka. Pejabat negara yang hadir pun hanya ada beberapa orang, kemudian juga petugas upacara diminimalisir, hanya ada 3 petugas Paskibraka, paduan suara juga diminimalisir anggotanya. Selain itu juga yang berbeda, biasanya warga yang di Monas ini menunggu adanya kirap atau arak-arakan bendera pusaka dari Monas menuju Istana Merdeka. Nah, tahun ini tidak ada arak-arakan itu dan petugas Paskibraka yang membawa bendera merah putih pun langsung membawa bendera atau sang merah putih tidak diserahkan terlebih dahulu oleh Presiden Joko Widodo. Yang juga berbeda atau kita tahu biasanya pada saat upacara ini salah satu yang paling ditunggu adalah atraksi
flypass dari TNI Angkatan Udara. Tahun ini juga tidak ada. Tadi setelah selesai upacara, tidak ada ramah tamah, para pejabat langsung meninggalkan lokasi. Kami juga melihat tadi iring-iringan dari Wakil Presiden Maruf Amin sudah meninggalkan Istana Merdeka, sementara Presiden Joko Widodo sendiri masih berada di kawasan Istana untuk nantinya tentunya sore hari nanti akan kembali bertugas sebagai inspektur upacara dalam upacara penurunan bendera merah putih yang akan dimulai pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Davi dan Danis. Baik, terima kasih Stefani Patris yang melaporkan situasi terkini langsung dari depan Istana Merdeka, Jakarta. Dan pemirsa, ada beragam cara menghormati Indonesia yang tengah merayakan kemerdekaan. Di Bogor, 17 atlet para layang Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 dengan mengibarkan bendera merah putih sepanjang 17 meter di ketinggian 2020 meter. Selain memecahkan rekor muri, kegiatan tersebut juga masuk pencatatan rekor dunia. Paragliding Trip of Indonesia bekerja sama dengan Federasi Aerosport Indonesia dalam rangka merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 telah mencatatkan rekor muri dengan menerbangkan 17 atlet para layang untuk mengibarkan bendera merah putih sepanjang 17 meter di ketinggian 2020 meter. Kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan tersebut telah mencatatkan rekor muri dalam kategori pengibaran bendera merah putih paling tinggi menggunakan paramotor. Kegiatan yang mengusung tema 17 Agustus 2020 ini dilakukan oleh 17 atlet para layang di Lanut Atang Sanjaya, Bogor, Jawa Barat. Pengibaran bendera merah putih di ketinggian 2020 meter juga belum pernah dilakukan di dunia, sehingga berpotensi menjadi rekor dunia atau Guinness World of Record yang dicatatkan oleh muri. Atas nama Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Demikian juga saya selaku Humas PB FASI, Federasi Aerosport Indonesia, pagi ini juga kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, Indonesia tetap maju. Seperti awak media lihat di belakang kami, ada kegiatan dari Federasi Aerosport Indonesia, yaitu penerbangan paramotor untuk memecahkan rekor. Penerbangan paramotor ini di bawah kendali PB FASI, di mana ketua umumnya adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan tenaga kesehatan dan dokter Rumah Sakit Islam Siti Hajar menggelar upacara HUT Kemerdekaan ke-75 dengan memakai baju APD lengkap level 3 berwarna merah putih. Meski terbatas geraknya karena mengenakan APD, namun prosesi upacara diikuti dengan tertib dan lancar oleh seluruh peserta, termasuk detik-detik pengibaran sangsaka merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik dokter maupun tenaga kesehatan Rumah Sakit Islam Siti Hajar sengaja memakai APD berwarna merah putih untuk sebagai simbol perjuangan para tenaga medis bagi Indonesia yang harus menggunakan baju APD hingga berjam-jam. Pemirsa, hari ini 75 tahun lalu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Peristiwa malam sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 menjadi detik-detik yang sangat menentukan nasib bangsa. Dan berikut informasi selengkapnya.
kemerdekaan Indonesia. Diduga karena hubungan tidak direstui orang tua, seorang pria membawa lari seorang anak usia 14 tahun. Selengkapnya tetaplah di iNews Siang.